Pernah kepikiran nggak sih dari mana asal-usul moralitas kita? Kenapa kita tahu mana yang baik dan buruk? Nah, hari ini kita bakal ngebahas teori yang cukup mengejutkan. Teorinya bilang, semua itu berawal dari sebuah permainan sederhana. Oke, kita langsung mulai aja ya. Ini dia kurang lebih apa yang akan kita bedah hari ini. Kita akan lihat gimana teori permainan bisa ngebantu kita ngerti asal-usul masyarakat kita dari awal sampai akhir. Oke, bagian pertama. Di sini kita akan bahas masalah fundamentalnya dulu. Sebuah teka-teki yang bikin para pemikir pusing dari dulu. Pertanyaannya sederhana tapi dalam banget. Kalau kita semua ini pada dasarnya cuma mentingin diri sendiri, kok kita bisa kerjasama? Kenapa kita nggak saling tikam dari belakang terus-terusan? Anehnya ada loh sebuah permainan terkenal yang nunjukin kalau secara logika murni, kita seharusnya saling mengkhianati. Iya, bahkan kalau kerjasama itu lebih menguntungkan buat semua orang. Nah, ini dia nih dilema tahanan yang terkenal itu. Logikanya itu dingin dan kejam. Gini, nggak peduli apapun yang lawan mainmu lakukan, pilihan terbaik buat kamu secara individu itu selalu berkhianat. Selalu. Hasilnya, ya jelas semua orang jadi rugi bareng-bareng. Kalau gitu, pertanyaannya balik lagi. Kenapa dunia kita nggak isinya pengkhianatan melulu? Tapi, gimana kalau permainannya nggak cuma dimainin sekali? Nah, disinilah ceritanya jadi menarik banget. Coba kita lihat gimana kalau permainannya diulang terus-terusan. Ini benar-benar mengubah segalanya dan jadi dasar dari kerjasama. Jadi gini, kalau para pemain tahu mereka bakal ketemu lagi besok, lusa, dan seterusnya, taruhannya jadi beda. Muncul yang namanya bayangan masa depan. Konsekuensi jangka panjang jadi jauh lebih penting daripada keuntungan sesaat. Gampangnya, ini soal reputasi. Kamu nggak akan mau kan nipu temen demi untung kecil hari ini, tapi besok-besok nggak ada lagi yang mau percaya sama kamu. Konsep ini punya nama keren, teorema rakyat atau folk theorem. Nggak usah pusing sama namanya, intinya simple banget. Kalau permainannya dimainin selamanya, tanpa ada akhir yang pasti, tiba-tiba muncul banyak banget cara stabil buat orang-orang bisa kerjasama. Ini kayak ngebuka menu berisi berbagai macam pilihan kontrak sosial yang bisa berhasil. Jadi, poin pentingnya di sini adalah keabadian. Atau setidaknya kemungkinan bahwa interaksi kita nggak ada ujungnya. Itulah lem super yang bisa menyatukan masyarakat. Dan yang lebih gila lagi, ini bisa terjadi murni karena kepentingan pribadi yang rasional loh. Nggak perlu jadi orang suci. Nah, dari sinilah kita masuk ke gagasan besarnya seorang ahli teori permainan, Ken Binmore. Dia mengambil teorema rakyat ini dan menjadikannya fondasi dari teorinya yang luar biasa. Binmore ini berpikir out of the box. Dia bilang, coba deh kita lihat semua interaksi sosial kita, dari jualan di pasar, negosiasi gaji, sampai milih pasangan hidup sebagai satu permainan raksasa yang terus berulang. Dia menyebutnya permainan kehidupan. Oke, keren. Tapi ini malah memunculkan masalah baru. Kalau teorema rakyat tadi bilang ada menu berisi banyak banget cara stabil buat kerjasama, pertanyaannya gimana caranya kita semua bisa sepakat milih satu cara aja dari menu itu? Kenapa kita milih aturan A bukan aturan B atau C? Dan disinilah letak jawaban jenius dari Binmore. Menurut dia, etika, rasa keadilan, moralitas, itulah jawabannya. Semua itu adalah perangkat yang kita ciptakan sebagai manusia untuk memilih dan menyepakati satu aturan main, satu equilibrium dari sekian banyak kemungkinan yang ada. Ini teori yang indah kan, elegan banget. Tapi nah, disinilah ada plot twistnya. Apa yang terjadi kalau kita bawa teori ini kembali ke dunia nyata? Masalahnya, nggak seperti permainan teoretis yang bisa abadi, permainan kehidupan kita ini ada batasnya. Kita semua akan mati, masyarakat bisa runtuh, dan fakta ini mengubah segalanya. Begitu ada garis finish yang pasti, seluruh bangunan kerjasama yang indah tadi bisa runtuh. Logikanya disebut induksi mundur. Dan ini benar-benar menghancurkan. Coba bayangin, di ronde terakhir nggak ada besok. Jadi kamu pasti berkhianat. Karena semua orang tahu itu, di ronde kedua terakhir mereka juga akan berkhianat. Logika ini terus ditarik mundur sampai ke ronde pertama. Kerjasama jadi nggak mungkin. Ada permainan namanya permainan kelabang yang nunjukin ini dengan jelas banget.
Menurut logika murni, pilihan paling rasional adalah berhenti di langkah pertama. Ambil uangnya, langsung kabur. Padahal kalau permainan dilanjutkan, semua orang bisa jadi jauh lebih kaya. Gila kan? Logika murni malah menghancurkan potensi keuntungan bersama. Oke, jadi kalau matematika bilang kerjasama itu mustahil di dunia yang fana ini, kenapa kenyataannya kita tetap bisa kerjasama? Nah, para ahli teori permainan punya 3 tambalan atau perbaikan yang menarik banget buat ngejelasin misteri ini. Perbaikan pertama, otak kita ini terbatas. Kita bukan superkomputer. Kita nggak bisa mikir mundur ratusan atau ribuan langkah dengan sempurna. Logika induksi mundur tadi itu terlalu rumit buat otak manusia. Jadi di satu titik, rantai logikanya putus begitu saja. Kita nggak bisa ngikutin sampai akhir. Yang kedua, kita ini nggak serakah-serakah amat. Seringkali kita puas dengan hasil yang cukup oke. Keuntungan kecil dari berkhianat di akhir permainan mungkin rasanya nggak sepadan sama repotnya, atau rasa bersalahnya, atau resikonya kalau ternyata kita salah hitung. Dan yang ketiga, ini mungkin yang paling penting. Kita hidup dalam ketidakpastian. Kita nggak pernah benar-benar tahu isi kepala orang lain. Mungkin aja lawan main kita itu orang yang tulus dan akan selalu bekerja sama. Karena ada sedikit kemungkinan itu, kita jadi ragu untuk berkhianat duluan. Kita nggak mau jadi satu-satunya bajingan di ruangan itu. Nah, sekarang kita sampai di bagian terakhir. Coba kita lihat gimana ketiga perbaikan ini bikin kita harus mikirin ulang. Apa itu moralitas sebenarnya? Jadi, begini kesimpulannya. Kalau ternyata kerjasama di dunia kita ini bisa bertahan karena tambalan-tambalan tadi, itu artinya apa? Artinya, moralitas itu mungkin bukan soal memilih solusi yang sempurna dan super rasional. Justru sebaliknya, moralitas itu ada dan berfungsi justru karena kita ini nggak sempurna. Karena otak kita terbatas, karena kita nggak serakah-serakah amat, dan karena kita hidup dalam ketidakpastian. Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan pamungkas yang lumayan dalam. Jadi, apakah moralitas dan etika kita ini cerminan dari sebuah kebenaran agung yang universal? Atau jangan-jangan moralitas itu sebenarnya hanyalah sebuah solusi praktis, solusi yang indah, tapi juga berantakan dan gak sempurna, yang ditemukan oleh spesies kita yang juga gak sempurna ini, cuma supaya kita bisa bertahan hidup di permainan kehidupan yang singkat ini?